Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Hello, everyone. My name is Diki Andrian from the Accounting Study Program. Here I will share material about law and business law. What are law and business law? Nah, di sini kita akan mengenal tentang hukum dan apa sih hukum bisnis itu. Nah, awal kita akan mengetahui tentang apa sih itu hukum. Nah, hukum adalah norma yang mengikat masyarakat. Hukum adalah keseluruhan norma yang mengikat masyarakat untuk menciptakan tata tertib dan keadilan seperti yang disampaikan oleh HMN Purwosucipto SH. Hukum ini mengatur perilaku sosial yang berarti fungsi dari hukum itu sendiri yaitu untuk mengatur perilaku individu dan kelompok dalam sebuah masyarakat, memastikan interaksi yang berharmonis. Hukum juga berfungsi untuk melindungi hak-hak individu. Salah satu fungsi utamanya adalah melindungi hak-hak dasar setiap warga negara dari pelanggaran. Hukum juga menyediakan mekanisme dan prosedur adil untuk menyelesaikan perselisihan dan konflik dan menjaga stabilitas dalam kehidupan sosial. Nah, definisi dari hukum bisnis sendiri yaitu hukum bisnis adalah perangkat keadilan hukum yang secara khusus dirancang untuk mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan dagang seperti industri dan keuangan. Nah, tujuannya juga sangat jelas yaitu memastikan semua transaksi dan operasional dalam bisnis berjalan sesuai koridor dan keadilan dan ketertiban yang berlaku. Nah, di sini ada menurut Munir Faudi, yakni menyebutkan tentang hukum. Menurut Munir, yaitu hukum bisnis adalah keseluruhan aturan hukum yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi yang memiliki motif dari keuntungan. Nah, ada juga yang berpendapat menurut Dudung Amadung Abdullah mengatakan hukum bisnis mengatur hak dan kewajiban para pelaku bisnis yang menciptakan lingkungan usaha dan tata tertib bagi semua pihak. Nah, itu adalah pengertian hukum bisnis. Menurut ahli, hukum bisnis ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, menurut Munir Faudi. Menurut Munir Faudi, hukum bisnis adalah serangkaian aturan yang mengatur segala aktivitas ekonomi yang dijalankan dengan motif seluruh memperoleh keuntungan. Ini mencakup seluruh aspek operasional dan transaksi komersial. Nah, kalau menurut Abdul R. Saliman, hukum bisnis itu meliputi aturan tertulis dan tidak tertulis yang mengatur hak dan kewajiban dalam praktik bisnis, memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Sedangkan menurut Dr. Johannes Ibrahim, dia mengatakan yaitu hukum bisnis adalah kaidah hukum yang berfungsi untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul dari perdagangan dan interaksi ekonomi antar individu dan antar entitas bisnis. Nah, tujuan hukum bisnis juga dibagi menjadi 4. Tujuan yang pertama yaitu melindungi pelaku bisnis, yakni
melindungi dari risiko hukum dan potensi perselisihan dengan yang akan timbul. Kedua, menjamin kelancaran pasar. Menjamin kelancaran pasar ini mencakup yaitu memastikan mekanisme pasar berjalan dengan aman, transparan, dan efisien. Ketiga, yaitu memberi pedoman usaha, yaitu mencakup menyediakan panduan dan informasi hukum yang jelas bagi para pelaku usaha. Keempat, yaitu mewujudkan bisnis yang adil. Hukum bisnis juga memiliki tujuan yaitu menciptakan lingkungan bisnis yang adil, aman, dan tertib bagi semua pihak. Selanjutnya yaitu ada ruang lingkup bisnis. Ruang lingkup bisnis ini ada terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu ada pendiri badan usaha. Pendiri badan usaha ini mencakup regulasi mengenai bentuk-bentuk badan usaha seperti CV, PT, firma, serta prosedur pendirinya lain-lain. Kedua, yaitu ada kontrak dan perjanjian. Nah, kontrak perjanjian ini mengatur legalitas dan pelaksanaan berbagai program serta berbagai kontrak serta perjanjian bisnis yang mengikat para pihak. Ketiga, hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual ini melindungi hak paten, merek dagang, dan hak cipta, yaitu dan mendorong inovasi dan kreativitas. Keempat, yang itu persaingan dan konsumen. Persaingan dan konsumen ini mengatur hukum persaingan usaha yang sehat dan melindungi hak-hak konsumen. Kelima, yaitu perpajakan dan keuangan. Perpajakan dan keuangan ini meliputi aspek perpajakan, asuransi, perbankan, hukum bisnis internasional. Selanjutnya, yaitu sumber hukum bisnis di Indonesia. Sumber hukum bisnis di Indonesia ini dibagi menjadi 2, yaitu sumber material dan sumber formil. Nah, kita bahas sumber material terlebih dahulu. Sumber material ini dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, agama, kebiasaan, ketiga dan ada kondisi. Keagamaan ini yaitu prinsip-prinsip keagamaan yang memengaruhi etika bisnis. Kedua, kebiasaan, praktik-praktik yang telah mapan dan diakui. Ketiga, kondisi sosial, ekonomi, yaitu faktor yang membentuk kebutuhan hukum bisnis. Nah, selanjutnya yaitu hukum formil. Hukum formil ini dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, ada Undang-Undang 1945. Ini sebagai konstitusi dasar sebagai landasan hukum tertinggi. Kedua, ada undang-undang sebagai berbagai undang-undang yang mengatur sektor bisnis spesifik. Ketiga, ada peraturan pemerintah atau PP, yaitu aturan turunan dari UU untuk detail pelaksanaan. Keempat, yaitu putusan hakim. Putusan hakim yaitu jurisprudensi yang menjadi rujukan dalam kasus serupa. Contoh KUHP, KUHD, UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan berbagai UU lainnya yang relevan dengan kegiatan ekonomi. Selanjutnya yaitu di sini saya memberikan contoh hukum bisnis. Contoh hukum bisnis yang pertama yaitu kasus pinjaman gadai emas di PT Pegadaian. Dalam sebuah transaksi, PT Pegadaian memberikan fasilitas pinjaman gadai emas kepada nasabah bernama Indra. Sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, Indra menyerahkan emas
atas jaminan emas sebagai penjamin atas pinjaman yang telah diterimanya. Namun, karena ada beberapa alasan nasabah Indra ini tidak mampu melunasi pinjamannya sesuai dengan tempo yang telah ditentukan dalam perjanjian. Hal ini memicu penerapan klausul dalam pinjaman gadai. Sesuai dengan hukum perjanjian dan peraturan yang berlaku, ketika nasabah gagal memenuhi kewajibannya, PT Pegadaian berhak untuk melakukan pelelangan atas barang yang telah digadaikannya. Dalam kasus ini yaitu pinjamannya yaitu emas untuk menutupi nilai pinjamannya telah tidak terbayar. Nah, jadi kasus ini menunjukkan bagaimana hukum perjanjian bekerja dengan praktik nyata serta kepentingan perlindungan hukum bagi kreditur pemberi pinjaman dalam memastikan kepastian hukum dan pengembalian aset. Selanjutnya yaitu mengapa sih kita harus memahami hukum bisnis. Di sini saya akan memberikan 4 alasannya mengapa sih penting hukum bisnis ini untuk dipahami. Yang pertama, menghindari resiko hukum. Pemahaman yang baik tentang hukum bisnis membantu menjaga pelanggaran dan sengketa yang dapat menyebabkan kerugian finansial. Kedua, yaitu meningkatkan reputasi bisnis. Kepatuhan terhadap hukum bisnis mengacu membangun kepercayaan dengan pelanggan, mitra, dan investor, yaitu meningkatkan citra positif perusahaan. Ketiga, yaitu memastikan kepatuhan etika. Bisnis beroperasi sesuai standar etika dan regulasi, menciptakan lingkungan usaha yang transparan dan bertanggung jawab. Keempat, yaitu kunci sukses jangka panjang, yaitu memahami dan menerapkan hukum bisnis adalah fondasi untuk keberlanjutan dan pertumbuhan usaha pasar yang sangat kompetitif. Nah, selanjutnya yaitu hukum bisnis sebagai pilar kesuksesan usaha. Kenapa sih disebut sebagai pilar kesuksesan? Nah, ini mengacu dalam 3 aspek. Yang pertama, hukum bisnis itu bukan hambatan. Hukum bisnis harus dipandang sebagai perlindungan dan pengarahan, bukan sebagai penghalang inovasi atau pertumbuhan. Ia menyediakan kerangka kerja yang aman untuk beroperasi. Nah, hukum bisnis juga harus akan beroperasi dengan aman dan profesional. Dengan memahami hukum bisnis, para pelaku usaha dapat memastikan operasi mereka berjalan dengan aman, adil, dan profesional, meminimalkan resiko sengketa. Selanjutnya, fondasi bisnis berkelanjutan, yaitu mari kita jadikan pemahaman hukum bisnis sebagai membangun bisnis yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga berkelanjutan. Ini sangat penting, terpercaya, dan di mata publik dan pemangku kepentingan. Nah, mungkin hanya itu saja yang saya bisa sampaikan mengenai hukum bisnis dan hukum. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan boleh di komen di bawah. Thanks all I can say. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.